teh mana sih Sukin teh? Halo, Sukin, ini mah Irit. Emak udah sampai di Jakarta, Tong. Ini adalah murid yang pertama. Keterampilannya dalam melayani pasien sudah sangat tidak diragukan lagi. Mak Irit punya ilmu nomor wahid, turunan dari Mbak Turuno. Nah, ini Raymond di para pasiennya terkenal dengan julukan Papi Ray. Gode. Kalau murid emak yang satu ini memang dari dulu yang paling nyantai, bahkan cenderung malas. Tapi sebenarnya dia cerdas dan kompeten. Dia lebih memilih hidup sederhana. Bumi goncang, kancing langit kelap-kelap. Hi. Tik tong 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 tik tong tong. Koci. Ini mah koci. Mak noni. Mak, kapan emak menurunkan ilmu wasiat emak yang bisa mengecilkan dan membesarkan burung, Mak? Dodo Emma, kita juga mau dapat ilmu dari Ma. Sabar. Ini bukan ilmu sembarang ilmu. Ilmu ini adalah ilmu pamungkas. Dan itu pun hak saya. Kepada siapa saya akan memberi? Kamu, atau kamu? Ya. Maksud emak, di antara kita bertiga, cuma satu orang yang mewariskan. Lah iyalah. Pasti satu orang. Kalau dua orang, lah iya dong. Emak akan memberikan ini nanti kepada orang yang betul-betul bisa memegang amanat ini. Karena ini ilmu pamungkas. Ingat, ingat. Ya, terus kapan dong, Mak, ilmunya diwarisin? Tenang, sabar. Nanti kalian akan melihat ada pisang ramuan Mbak. Ramuan Emak ini akan Emak kasihkan kepada kalian. Nah, di situ kalian nanti akan melihat dari hasil yang sudah Emak tunjuk untuk menggantikan posisi Emak. Dan siapa nanti akan menjadi pamungkas, itu dia orangnya. Pilihan Emak. Emak nggak tahu. Tunggu aja. Tunggu. Sabar. Waduh, Krik, gua tadi malam digarit, capek gua. Digarit, capek, berarti duit banyak, capek juga kebayar dong. Bukan narik bajai, tolol. Emang ngapain 3 rit itu jelas-jelas narik lah, angkot 3 rit. Ngerit bini gue. Gue demen nih. Bawa bajai gue 3 rit. Ingat bajai. Ih, bajai sih tarikannya, tapi tongkrongannya Tiger. Waduh. Ngomong-ngomong nih, gue kalau udah ngomong gini pasti serius nih. Apa tuh? Emang lu masih kuat? Pakai apaan? Ha? Pakai apaan? Resepnya dong, resepnya. Gue pengen tahu resep. Madu 3 sendok sama timun. Madu 3 sendok. Iya. Timunnya deh. Caranya. Caranya gini. 1 sendok, 2 sendok, 3 sendok. Asik. Madunya. Iya. Ketimunnya ya? Ketimunnya diginiin. Sampai pagi tuh gak kenceng. Iya, kalau lu 3 rit gue juga bukannya nyombong. Lu kenapa? Ya 3 rit setengah gue masih kuat. Waduh, beda setengah. Ya, gampang caranya, Yok. Lu ambil kecoa 3 ekor. Kecoa? Ya, 3 ekor. Lu cuci bersih. Diapain? Lu panasin api, taruhin penggorengan. Nah, Lu taruhin tuh kecoa goreng. Digoreng? Iya. Nah terus hubungannya apa sama bini gua? kagak ada hubungan apa-apa, orang gua ngajarin lu goreng kecoa. Wah, lu bisa aja. Katanya kalau lu mau kuat lama sama bini lu nih, gampang. Pakai sistemnya lu di bawah, bini lu di atas.
Wah, ih, itu kuat lama. Tinggal begini dong. Ayo sayang, turun sayang. Ayo sayang. Bener kok di mana? Di atas genteng kan lagi nambel genteng. Oh iya. Gila lu pantas nggak gemuk-gemuk ya. Sedot mulu nih sum-sum. Namanya bini muda aja kan. Gaya udah. Jangan ngomong mulu. Narik. Ngomong jorok mulu, ntar gak dapat tarikan lagi. Lu. Ayo. Ya, kalau ngomong nggak apa-apa, saya jangan berbuat jorok. Ban gua yang mana ban gua? Hah? Ban gua yang mana tadi? Itu ban lu. Oh iya, ada pelek. Ayo. Ban gua mana ban gua? Ban gua. Oh, masih dibaca ya. Iya. Mak jadi nggak enak loh. Kamu bawa mak ke Bajai. Terkena orang ngapain? Enggak. Tenang aja, Mak. Mereka juga gak bakal nanya. Oh, di sini. Cariin ke dalam malah di sini. Lu nyarinya ke dalam. Lengkap nggak nih, Bos? Lengkap, lo lihat aja sendiri. Iya, kemarin STNK ketinggalan. Tangkap polisi kita. Siapa suruh? Siapa suruh? Situ yang bosnya dong. Ah, Lo udah gue masukin situ. Duh. Emang enak main di Bajai? Main sama kucing garong. Kalau main di Kalau ngomong ya, hati-hati kalau ngomong. Ya, bukan begitu, Mak. Kalau main di Bajai biasanya anaknya becak, tau nggak? Lanjut. Mau tahu aja urusan orang. Apa sih? Biasa, ngadu nasib nih. Mau setar kan kita. Uang bensin ah. Gocap aja. Naruh modal. Mau selaman. Ini mau narik kan? Iya. Narik aja, ntar dapet duit. Nah, jadi bensin dah tuh. Jangan pakai dikata. Waduh, ngomong-ngomong masih suka juga sama daun kering. Maaf, Mak. Ngajar lo. Iya, Mak. Maaf, Mak. Ada nggak nih selekirnya? Ada. Oh, Lu kenapa? Salah bantal. kagak. Bawaan lahir. Dalam siapa tuh? Rame amat kayak ondel-ondel. Udah, narik sono. Gila. Bang, ini lupa. Sangar gue, bajai gue. Taksi kali bajai gua. Enggak saya, Bang. Lagi ngapain tuh dalam? Begini? Apalagi begini? Hati-hati ngomong ya. Hati-hati kalau ngomong. Tepuk tangan. Lu narik sono. Aduh, tuh Mak juga bilang apa? Makan udah tua nih, jadi nggak enak. Hah? Tua bangka kali. Mak, bagus kan? Ma masukin aja di sini. Waduh, lu udah kebagian ya? Pelan, ntar juga terbiasa kok. Kalau ama kamu sih Mak mau. Kayak makan lumut. Bisa. Genyeh. Tapi pelan-pelan ya. Kan Mak juga mesti diajarin sama Sekin. Mak udah diajarin. Zaman dulu mah kamu masukin biasa-biasa aja. Dulu kan masukin gimana gitu, belum lihai banget. Nah sekarang masukin kan udah pinter. Apa sih? Ngapain? Lihat masukin. Aku bilang narik. Iya. Narik maksudnya narik. Ya, Mak. Aduh, Ya makan kamu, Mak. Ketua, Mak. Ngapain lo? Oh, gue tahu nih. Lo mau tahu dia siapa? Hah? Nggak tahu. Siapa? Ini guru gue, namanya Mak Irit. Mau kamu? Mau? Tadi di dalam ngomong apa? Loh, saya ini lagi ngomong sama dia, mau ngajarin dia, siapa tahu ilmu saya bermanfaat untuk dia. Kalau saya udah nggak ada nanti, itulah maksudnya. Masukin. Otak aku jangan ngeres. Tuh, ngeres sih lu. Kalau nggak Nama aku dia aja. siapa emang nama dia? Asikin kan? Ya masukin. Ngeres ya lo ngeres sih. Yok, ini yang bikin burung kita jadi ketekuk. Masa mau kamu saya tekuk? Jangan, Mak. Ampun, Mak. Bukan cuma gitu. Buat burung-burungnya kegemukan atau kegedean, bisa jadi segini. Jangan main. Saya udah sederhana. Minta maaf nggak? Saya maafin. Jangan marah, Mak. Kamu sudah melukai hati orang tua, sudah nuduh enggak. Mau minta maaf? Enggak. Oh, Mak. Maaf. Harus bikin lagi ya. Iya, Mak. Maaf, Mak. Jangan punya prasangka buruk sama orang. Enggak. Jangan lihat tuanya, yang penting kan rasanya. Betul, Mak. Bisa aja. Yang penting kan legitnya ya, Mak. Nah itu. Maafin ya, Mak. Aduh, masih lender mata tangan. Lender. Amis. Aduh, tiket. Jalan. Aduh, kamu kok ada orang begitu ya? Kan Mak udah bilang, jangan punya negatif thinking, Mama. Tahu tuh orang-orang. Sebentar lagi
Mak Irit bakal nuruni ilmu pamungkas ya. Dia pengen tahu siapa yang berhak mendapati ilmu pamungkasnya. Gue, Resita, apa Raymond? Servis over. Apaan? Saya kira cek. Ini alamat di mana Mak Irit menginap. Di rumahnya Sukino. Seingat saya, Sukino itu dulunya juragan bajai. Pokoknya sangat ketahuan kalau Sukino itu murid Mak Irit yang paling miskin. Nanti Sasi di sana ngapain dong, Miss Rose yang cantik? Sasi, tugas kamu memata-matai Mak Irit dan Sukino setiap harinya. Ya nggak mau, takut serem Ih, buru-buru. Kamu dengar? Kalau kamu bisa mencuri ilmu wasiat dari Mak Irit, saya akan beri kamu hadiah yang sangat besar. Bonus yang sangat besar. Bener. Pokoknya setiap hari, kamu harus memberi report pada saya. Oke? Oke. Terus gimana dong dengan prakteknya Miss Rose? Kan sendirian dong, kan udah ketergantungan. Praktek saya bisa buka sendiri. Yang penting sekarang, bagaimana mendapatkan ilmu wasiat dari Mak Irit yang bisa mengecilkan size burung, bisa mengencangkan, dan membuat lubang buaya menjadi rapat. Kita ini kalah saingannya sama ojek doang, Dri. Bener, Pak. Bener Ngeselin, Pak. Bener. Kita udah mau dapat dipotong. Eka sebel deh, kulit Eka yang mulus ini kena debu, lengket, kebakar. Tuh kena kenapa? Nggak sekalian, kapan disambar petir? Ama sekalian kena musibah. Siapa lu? Kan Siapa? Sasi, santapan basi. Sasi santapan basi. Lu bukan sasi, saan lu. Santapan anjing. Panas, nggak ada penumpang. Kebetulan, kapan lagi? Aus, sorry ya, penduduk. Senari, laparan. Langsung diambil, enak ya? Kumaha sih culangu kamu teh berdua? Itu minuman saya dimakan, makanan saya diminum. Balik atuh, yang diminum mah minuman, yang dimakan makanan. Emosi saya sama kalian. Yang emosi tuh gue lagi kesel sama Jijai Bajai, itu geng Jijai Bajai. Yang mana? Itu yang punya yang masukin. Lah, kita sendiri kerjanya dimasukin. Kesel banget. Masa Bajai gue nggak boleh mangkal di tempat Bajainya? Oh, berarti kamu teh kenal sama masukin ya? Masukin itu sebenarnya orang pinter. Dia salah satu muridnya, anak muridnya Mak Irit. Oh, hebat atuh. Saya mau datang ke situ. Mak Irit tolong digeleng-geleng biar panjang. Nanti kalau udah panjang, disantulin ke pohon buat gantungan baju. Kalau tampang lu sih udah panjang, jadi tinggal dikecilin. Tapi kalau yang ini bingung nih, modelnya kayak jamur merang. Oh, nah kalau lu sendiri? Jamu bukan kayak jamur merang, kayak jamu monyet. Kalau gua 3 in 1, cabang 3. Kayak jalan tol. Bukan lo bakakus. Ada pelalonnya. Iya, banyak. Kadang-kadang suka keluar tikus, trot. Masuk lagi tuh tikus. Kentut tuh tikus. Bentar ya. Masukin itu dari daerah mana sih? Daerahnya Bojong Kenyot. Tapi kalau tinggalnya gua nggak tahu. Kalau lu mau tahu, lu kenyot dulu tuh punya masukin. Lu tuh tukang nyot. Lu. Oh, kayak monete anak bayi. Iya. Anak kingkong. Oh, terus? Aji, tahu tentang banyak masukin atau ya? Ya iyalah, orang tiap dia praktek gua ikut. Caranya gimana sih? Caranya, kalau yang sedang-sedang aja pengen dipanjangin, diikat sama 2 tali. Satu ditarik ke motor kanan, satu lagi tali motor ke kiri. Terus Nah, nanti gede. enggak, mati. Lu kadang-kadang suka itu. Tapi kalau yang kecil banget, itu nariknya mesti pakai pinset. Tarik sampai ketemu. Kalau nggak ketemu-temu, direndam minyak tanah. Gede. Lebar. Jadi ban serep. Terus Tanya lagi. Terus tahu banyak tentang jurus pamungkasnya tadi bagaimana sih? Dengar-dengar sekarang ini, Mak Irit itu lagi tinggal di rumahnya Masukin. Dan gue denger juga bahwa Mak Irit itu akan nurunin ilmu pamungkasnya sama seseorang. Oh gitu. Terus ih seru iya sih. Terus udah bosen lama-lama. Lu aja ngobrol berdua terus. Oh, gelo.
Maaf ya, nggak sengaja. Ini lagi apaan pegang-pegang? Enak aja sih. Belin tau gak? Sekali lagi, maaf ya. Taksi! Kalau sudah jadi seperti itu, maka kalian harus menghindari daerah payudara dan kemaluan. Dan jangan dulu melakukan senggama. Jika Anda terangsang atau ereksi, iya, kenapa? Kenapa nggak boleh melakukan senggama, Bu? Kenapa nggak boleh melakukan senggama? Di sini kan sudah dituliskan. Hal ini memadukan sensualitas dan seksualitas. Dan membangun kepercayaan diri akan kemampuan seks Anda. Bawa apaan? Ada yang kentut ya? Adi, kamu kentut? Saya nggak tahan, Bu. Gua nggak pernah ketemu orangnya. Lihat fotonya aja gue belum pernah. Serius lo belum ketemu sama dia? Swear. Tapi kata bokap gue sih, dia itu orangnya setia. Wow. Dia orangnya bertanggung jawab dan pengertian. Satu lagi lo harus tahu. Kata bokap gue, dia itu pengusaha yang sukses banget, tajir banget, dan hartanya nggak bakal habis 7 keturunan. Itu adalah tipe ideal cowok. Lo harus gebet aja langsung. Dengar dari namanya aja nih, Mr. Brandon. Pasti dia keturunan bule sih, ya kan? Brandon. Yang nggak sih Brandon. Wow. Pasti lucu ya, secara dia bule-bule gitu kan. Tapi kan lo tau gue sis, gue tuh sukanya yang biasa-biasa aja, yang gak terlalu ganteng malah. Maksud lo biasa-biasa gimana sih? Dan tadi gue ketemu cowok yang kayak gitu. Oke banget deh. Orangnya lucu, orangnya maskulin. Maskulin. Dan yang pasti menggairahkan. Menggairah. Gue numpang duduk ya. Oh ya, pinjem dong, sis. Ya, sopan amat sih. Julieta, Aristotelo imperfecto. Sukin, lagi ngapain kamu sendirian di bajai? Enggak ngapa-ngapain, Mak. Ini loh, kamu tuh kan punya kelebihan. Kenapa juga sih dengan kelebihan kamu bisa buka praktek gitu? Sukin sih mau, Mak. Cuma kan Mak tahu, Resita sama Raymond juga buka praktek. Sukin nggak mau mereka anggap Sukin sebagai saingan. Karena dari hasil website udah ketahuan, Mak, banyak orang yang mau konsultasi sama Sukin. Jadi ya udahlah, daripada berantem terus bikin pusing, mendingan Sukin jadi juragan bajai aja. Iya, tapi si Mak mengharap kalau bisa ilmu yang Mak kasih itu bisa kamu pergunakan sebaik-baiknya. Mak, Ya tenang kan? aja, Mak. Meskipun Sukin nggak buka praktek, tapi Sukin tetap mengamalkan ilmu dari Mak dengan warga-warga di sekitar sini. Iya, tapi Mak juga heran. Kenapa sih kamu dari dulu nggak pernah akur sama mereka bertiga? Padahal kan mereka itu saudara seperguruan kamu. Waduh, Mak, kalau masalah itu sih Sukin nggak mau mikirin. Sekarang gini, Sukin nggak pernah anggap mereka sebagai musuh, tapi mereka anggap Sukin sebagai musuh besar mereka. Iya, tapi kamu sendiri udah pernah belum dekat sekali sama mereka? Dan kamu benar-benar masuk ke dalam hati mereka. Mak,
Sukin pernah coba datang ke rumahnya Resita, tapi nggak dibukain pintu. Sampai akhirnya Sukin manjat pagar. Diteriakin maling. Lah iyalah, orang manjat pagar, nggak assalamualaikum. Nih, jadi sampai detik ini kamu belum pernah mengenal anak dan istrinya si Remon. Ya ampun, kamu ini terlalu deh. Terus, mak mau tanya juga sama kamu nih. Kenapa juga udah seumur kamu begini kok belum menikah juga? Padahal kan kamu harus tahu, itu adalah satu syarat untuk mendapatkan ilmu pamungkas dari mak. Aduh, mak jadi bingung kalau begini. Halo. Gimana perkembangannya? Itu sih nggak seberapa. Pokoknya saya mau kamu harus mendapatkan ilmu pamungkas dari Mak Irit. Ngerti? Ya. Sama Eke ada Mak Irit. Setelah saya periksa, tidak ada masalah yang besar. Size normal, muncratan wajar, dan panjang yang cukup memuaskan. Apalagi ya? Emangnya lu mau ngomong keluhan lu? Keluhan lu selama ini lu belum ngomongin. Gua malu. Jangan ngomong di sini, gua malu. Ngapain malu? Lebih malu-maluin lagi kalau semua itu terjadi di depan cewek-cewek lain. Enggak? Betul. Iya, ngomong. Sekarang. Besok. Bawel. Begini, Miss. Saya mengalami ejakulasi dini, Miss. Ceret, alias keluar cepet. Oh, itu sih wajar. Mungkin kamu belum bisa bagaimana memanagenya. Tapi tadi kalian bicarakan korban. Maksudnya apa ya? Begini, Miss. Setiap saya ejakulasi dan jika saya melihat benda-benda yang bisa buat saya terangsang dan adik saya ini bangun, Miss, saya langsung kentut, Miss. Bunyinya keras lagi. Lemes, bau lagi. Udah. Udah, nggak apa-apa. Coba kamu lihat ini. Ya, kamu lihat-lihat gambarnya. Maaf, Miss. Oh, saya tahu. Oke, saya mengerti. Coba, kamu sini. Mendekat, Miss? Ya, coba dekat. Oh. Oke, sekarang saya mengerti. Saya akan cari dulu obatnya. Nanti kalau saya sudah menemukan obatnya, baru saya hubungi kamu, ya? Terima kasih banyak, Miss. Iya. Udah. Yuk. Miss Resita, makasih ya. Iya. Iya. Rambut udah oke, make
up juga udah oke. Nanti kalau kemenoran dia malah kabur. Brandon, I love you full dah pokoknya. Bos, udahan yuk. Suding ini. Ini beta punya ponakan kembar, supucat semua. Lo masih mending pucat, gua kisut nih. Ini gula kencing nih. Aduh, pantesan airnya anget betul. Makanya. Nah Brandon, ini teh Nani. Nani, ini Nah Brandon, calon suami kamu. Hai Nani. Ini mah anak di bawah umur kali Mi. Jangan sembarangan tuh kalau ngomong. Ini teh bisnis. Nani, Nani. kumaya. Nani. Bos, madam ini bisa ya. Nani. Kumaya teh. Gimana? Ya udah, yuk. Yuk. Nani. Aduh. Nani. Kenapa? Aduh, bos. Nani, bos. Nah Brandon teh mau nemenin kamu seharian ngejagain di kampus. Jangan pingsan atuh Nani. 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 Wah, ini ayo. Ni bunting. Wah, kamu. Barangan. Bos, jangan bicara begitu. Seng sopan. Bos, beta punya ide yang cukup cemerlang. Bagaimana kalau Nani beta kasih napas buatan? Bos, kasih napas ini bebek. Bagaimana? Cuma ide, bos, cuma ide. Angkat atuh papi, angkat. Diangkat. Kamu nggak usah. Bos emosi terus. Nani. Ada satu permintaan. Boleh aku cium? Cium. Enak aja kamu. Papi Rey, kan dengan utang. Bayar utang. Ya. Boleh. Nah, begitu dong. Yummy. Bos, yummy artinya apa? Gurih. Udah cepet atuh papi. Ya udah. Nani. Hello, my darling. How are you? I miss you. Aduh. Dikit. I'm sorry, okay? I mau cium you tapi I tidak nyampe nih. Aduh. Beta bantu. Diam kamu. Ini urusan bos. Iya. Ayo kita kemon ke kampus, oke? Kalau begini kan duduk sama rendah, berdiri sama-sama. Ayo kemon. Iya. Ayo Nani, cepet atuh. Ayo cepat. Tidak, sama sekali nggak. Atuh. Ayo cepat. Saya ada cepat. Masuk. Susi yang ini. Nah, begitu mantap. Ya. Oke ya. Boy. Lo mati gua. Mati. Jangan. Gua di mana? Goblok kamu. Bodoh. Sorry, beta lupa. Beta lupa. Warangan. Nuhun ya. Terima kasih ya sayang atas bantuannya. I love you so much. Ya udah buruan. Ayo turun atuh. Turun. Ayo turun. Ayo. Nani, ayo. Jangan bikin malu dong anak. Ayo. Turun. Udah temanin dia. Cepat sedikit dong. Pegang tangan dong. Dipegang tangannya. Iya digandeng atuh tangannya. Berjalan. Ayo. Mantap. Dadah. Ya, aku tunggu kamu di kantinnya. Kamu kuliah aja, ya nggak? Kok gelap? Kayak mau hujan. Mana dong, boy? Lagian
pelan-pelan dong. Nanti kupu kecoa sih gede banget. Pelan-pelan dong. Tombenya banyak bener. Ini bukan tombe ini. Apaan tuh, Bang? Minggu emaknya mau Aduh, awan gak pernah keramas nih. Masalah itu emang gampang. Gue punya cerita nih. Ceritanya gak jorok. jorok gitu. Iya, ada nyerempet. Iya, nggak apa-apa. Sesuai sama Apa ceritanya? sesuai Gue kan lagi jalan ke kebun. Tiba-tiba ada buah kesemek sama buah jagung berantem. Semek sama jagung berantem. Iya, kata buah jagung, kesemek biar lu dandam berlapis-lapis, tetap aja muka lu jelek, semek. Kata si Buah jagung. kesemek. Nah, kesemek, balikin lagi. Jagung, biar baju lu berlapis-lapis, mah tetap aja bulu ujung lu kelihatan. Cocok. Lu jagungnya, ini kesemeknya. Ini pupuknya. Pupuknya pupuk kandang. Nah, itu kandangnya. Ini kita sebetulnya isi kandang semua. Gua kemarin dapat penumpang orang Arab. Gede. Apanya yang gede? Orangnya. Lu mau begini aja pikirnya itu. Nih dia nih. Waktu habis bawa orang Arab. Wah, bengong aja gue. Kenapa lu? Bengongnya begini. Waduh, gue tegur. Lu ngobat lu ya? Gua nggak boleh ngobat lo, bawa kendaraan nggak boleh ngobat. Jarang lagi kan? Kecelakaan nanti. Dia langsung kesel. Siapa yang ngobat? Arab nih 3. Udah Satu aja gak ngatasin 3. Bengong. Bener. Jontor. Tapi gue paling benci sama dia. Kenapa? Bajai gue gara-gara dipinjem dia. Gue selang gak hidup-hidup. Kenapa? Iya, gak hidup-hidup gue selang. Kenapa? Ini kali olinya. Knalpotnya mati. Apa? Orang kalau nyerah bajai tuh set gitu ya. Dia nggak nyerah bajai begini. Rese lu. Knalpotnya mampet. Gak bisa nyala. Paling bete. Knalpotnya mampet ya. Makanya gue gak kasih pinjem lagi sekarang. Oh, kalau pakai setangnya no. Enggak ngilu. Ngomongin emak ya. Enggak, Mak. Enggak. Benar. Enggak, pokoknya kalau ngejelekin mak kecilin lo. Jangan. Mak. Ngomong knalpot, Mak. Knalpot. Kenapa? Ya udah kerja deh sana cari rezeki. Narik. Enggak ada yang mau, Mak. Narik. Mak. Ya mau narik mak, hati-hati ya. Iya, Mak. Tapi ukurannya masih pas kan? Iya, masih. Udah, mas segini juga udah ngeri banget kalau gimana mama. Mam, pokoknya Nani itu nggak mau diantar jemput sama si anak monyet itu. Nani itu nggak mau dijadiin sama si Brandon. Makanya berapa kali sih Mami ini harus ngomong sama Mami, Nani itu nggak suka sama dia. Jangan paksa Nani dong. Kalau Mami yang suka sama dia, Mami aja yang kawin sama dia. Jangan paksa aku. Pokoknya ya Mami ya, kalau Mami masih maksa Nani bakalan pergi jauh dari rumah. Titik. Bentar ya. Ini ku main sabun. Aduh, dikocok-kocok. Aduh, dikocok-kocok. Waduh. Itu kan si Nani. Dia lagi ada galau. Kok ada di sini? Mungkin siapa ya? Kamu teh suka sama pantat ya? Maksud lo? Kasih gue dah. Kamu teh kenal sama si Nani, anaknya Papi Rey? Diem aja ditanya. Bohong, hayo. Hah? Enggak, Ayo, cuma Maku. kebetulan aja. Kebetulan apa kebetulan? Sakit. Aduh, sakit tahu. Sakit. Nah, lu sendiri tahu dari mana si Papi Ray? Padahal kan dia itu sama majikan gue satu pekerjaan. Tapi masih canggihan majikan gue, Miss Resita, tahu? Ini Mbak, teh. Makasih, Bu.
Kamu yang kemarin itu kan? Iya. Kalau saya boleh tahu, siapa nama kamu? Saya Nani. Kalau Mas siapa? Oh, Nani. Saya Mas Sukino. Mas Sukin. Oh, Nani. Mas Sukin. Oh, Nani. Oh, Nani. Masukin. Mau? Mau teh? Terima kasih. Halo Papi Ray. Laporan Miss Ras. Tadi teh si Nani kesini. Si Nani lagi jalan sama Sukino. Meninggal lagi gelo. Anehnya lagi ya, kayaknya di sini teh ada yang kenal sama si Nani sama si Papi Ray. Kayaknya ini orang suruhan si Miss Resita. Saya mah lupa namanya siapa. Yang pasti mukanya jelek, kayak kodok blekok. Miss Ras, sepertinya di sini kayak ada lagi nyamar. Namanya Patan. Jelek. Kayak biji nangka. Kemungkinan besar dia anak buahnya si Papi Ray. Iya, tadi aja dia menyebutkan nama Bos Dan Brandon. Tenang aja, kalau Ames Hasis sih. Iya, saya akan cari tahu lagi siapa dia. Nah Brandon, pokoknya pernikahan Nah Brandon dengan Nani harus benar-benar high class, bersosiet. Tahu kan, nama Papi Ray harus dijaga. Jika perlu, Nah Brandon harus undang semua infotainment. Ya, Sih nggak ada masalah ya bos ya? Itu mantap, mantap. Terus Nah Brandon, buat mas kawinnya teh beli aja itu rumah di Pondok Indah. Terus habis itu mobil mewah jangan lupa. Terus cincin berlian. Berliannya teh beli aja di Mystic Jewelry. Itu tuh langganannya Mami bagus-bagus ya. Pokoknya Mam, jangan khawatir. Semua saya sudah siapkan. Bagus atuh. Beta punya bos. Halo. Hai semuanya. Pernah anggap Nani ada nggak sih selama ini? Papi tuh nggak pernah nanya, Mami juga nggak pernah nanya sama Nani. Nani tuh mau nggak nikah sama dia? Pas kalau begitu. Ini yang namanya pucuk dicinta ulang tiba. Akhirnya beta punya doa terjawab sudah. Kalau Nani sing mau nikah dengan beta punya bos, Nani menikah dengan beta aja. Mantap kan? Ya. tunggu. Hanya satu pertanyaan for Ngana. Ngana nggak bercanda kan? Nani serius, Papi. Mam, Nani tuh udah pengen calon sendiri. Bapak Raymond Ramwi, Anda ingin sukses usahanya dan utang-utangnya bisa kebayar? Ingat perjanjian kita. Perjanjian apa, Pi? Begini Nani, waktu Ngana masih kecil, Papi pernah pinjam uang sama Brandon untuk buka usaha rumah makan Manado. Sudah begini aja. Kalau Ngana nggak mau nurutin apa nasihat Papi, jangan anggap Papi ini Papi kamu lagi. Dan Papi tidak mau menganggap kamu anak Papi. Papi, jangan ngomong gitu ya tuh. Oke. Kalau memang itu mau Papi, Nani akan pergi dari rumah. Gara-gara lo nih semuanya nih. Nani, aduh. Nani, Aku mau Nani, ya. Nani. Bos, bentar nih. Titip, bentar. Pengen dulu. Nani. Boy. Terus gua gimana nih? Waduh.
Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Mak, kenalin ini Nani. Oh iya, sayang. Ya, silakan duduk. Mak, saya mau ke rumah Pak RT dulu. Ya udah. Saya mau laporan kalau Nani mau tinggal sementara di sini. Oh gitu. Ya udah. Mas, aku ikut kamu ya. Kamu di sini aja temenin emak. Saya pergi dulu ya, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa namanya tadi? Nani. Nani, panggil aja Mak Irit. Kalau nggak salah, anaknya Remon kan? Kok kelihatannya kamu gelisah sih, Nak? Kenapa? Udah gitu tasnya kok banyak sekali. Kabur dari rumah ya, Nak? Iya, Mak. Tapi Mak bisa jaga rahasia kan, Mak? Pasti. Jadi gini ceritanya. Nani itu mau dijodohin sama kerabatnya papi yang kaya raya. Hah? Padahal Nani nggak mau. Papi itu punya utang sama dia. Nani juga nggak tahu jalan pikirannya papi itu seperti apa sih. Mungkin ini cara supaya Remon bisa baikan dengan Sukino. Oh ya, Mak. Nani minta tolong satu lagi. Tolong jangan bilang siapa-siapa ya kalau Nani ada di sini. Soalnya takutnya papi itu suka kirim mata-mata ke sini. Mak, punten ya. Saya mau tanya, Mak teh kenapa bisa dinamain Mak Irit? Apa Mak dulunya sering kecepirit? Apa tukang pirit? Apa suka melejit? Iya, melejit. Kamu gimana? Emak ini ada namanya. Nama emak Sarifah binti Saifullah. Nah, waktu emak kecil, nenek moyang emak teh dapat wahyu. Makanya waktu emak melakukan apa aja, emak bisa membesarkan dan juga mengecilkan. Berarti emak teh bisa ngecilin orang jadi kekel. Ih, hebat sih Mama. Ya enggak juga. Ya kira-kira ya begitu deh. Tapi emak juga punya cerita nih. Waktu emak mempunyai dapat wahyu itu ya, kan emak masuk ke kamar bapak emak nih. Terus tiba-tiba emak pegang. Begitu emak pegang, lama-lama kok punyanya bapak emak kok besar. Terus emak gimana gitu jadi malu. Akhirnya emak terbiasa kalau pegang laki-laki langsung besar. Makanya sekarang orang pakai jasa emak tergantung. Kalau dia besar, emak kecilin. Kalau dia kecil, emak besarin. Pas emak dewasa, pasien di rumah emak tuh ngantri banget, banyak. Karena emak punya ilmu yang unik, yaitu bisa bikin kecil. Nah, sejak itulah emak dipanggilnya Mak Irit. Oh, bisa gedein, bisa kecilin. Ih, hebat sih Mama. Terus kira-kira kapan tuh? Di mana dan bagaimana emak mau nurunin ilmu Mak Irit itu? Monyong siap. Kenapa lo jadi repot? Udah, nggak usah berantem. Nih, lihat nih. Emak sudah menyiapkan ini semua. Siapapun yang nanti emak akan turunkan, syaratnya dia itu udah menikah. Bergetar, bergetar, dadaku bergetar. Ada kuntum mawar merah. Tapi Miss, syarat utamanya harus nikah dulu tuh Miss. Nikah? Iya. Nikah sama siapa? Ya sama orang, masa sama bulldog. Sasi kasih advice dong. Waduh, kalau yang itu sih, Sasi juga ikut bingung, Miss. Pokoknya aku nggak mau tahu. Ilmu Mak Irit harus jatuh ke tangan aku. Kenapa? Nggak ngeliatin, bantuin dong. Ngomong apa kayak gitu? Sasi kan cuma ngikuti jalan pikiran Mistress aja. Ya, terus gimana dong? Ya, Mistress. Kok pusing amat sih? Kenapa nggak ambil dari pasien Mistress aja? Itu kan cakep-cakep. Tapi Ray, menurut informasi, orang-orang yang bisa mendapatkan keturunan ilmu warisan dari Mak Irit itu cuma orang-orang keturunannya doang yang sudah menikah. Itu dia. Informasi sih informasi. Muka gue nih diinformasikan. Gue nih. Maaf, Bos. Jadi gini ya. Oi, juga kenapa? Ini. Bos, ceritanya bos, saya mesti buru-buru pulang lagi. Iya. Mata lepas. Jangan banyak terlalu kencang. Kasih kendor sedikit.
Gua butuh beta punya bos. Maaf bos, maaf bos. Ya sudah kalau gitu, saya pamit dulu. Selamat malam. Cepat pergi. Jadi begini, kira-kira kapan saya menikah dengan Neni? Itu dia. Jangan khawatir, semua sudah beres. Begitu Ngana kasih duit, semua beres. Tapi sekarang teh jangan ngomongin masalah pernikahan dulu. Si Nani teh belum pulang-pulang sampai jam segini. HP-nya aja aktif-aktif. Apa? Nani belum pulang? Jangan-jangan apa yang dia bilang kemarin, kalau dia akan pergi jauh dari rumah, benar. Oh, Nani, kamu anak saya semata wayang. Jadi Neni pergi jauh-jauh dari rumah ini. Aduh. Papi Resi bikin dia jadi begini nih. Aduh. Nah, Brandon, kalau bisa kerahkan semua anak buah Nak Brandon untuk mencari Nani. Oke. Tapi kalau misalnya saya mendapatkan Nani, imbalannya kira-kira apa? Itu dia. Apa imbalannya? Jangan khawatir, saya akan segera nikahkan Nak Brandon dengan Nani kalau sudah ketemu. Pokoknya jangan khawatir. Sepulang dari sini, saya akan cari Neni. Saya sendiri yang akan cari. Oke, kalau begitu, sekarang juga beta pulang ya. Dah. Siapa yang nyuruh kamu pulang? Apalagi? Siapa yang nyuruh kamu pulang? Aduh, bos bagaimana sih? Tadi kan bos bilang kalau bos mau menyelesaikan itu sendiri, ya beta pulang. Maksud saya, sepulang dari sini, saya akan kerahkan semua anak buah saya untuk mencarinya. Come on. Iya. See you tomorrow, oke? Bos, lupa. Kiss bye. Yang gue. Saat aku memandangmu, rasanya hatiku ingin bersenandung sebuah lagu. Seandainya aku bisa membalasnya dengan ciumanku, sebuah donat rasa stroberi akan siap disantap olehmu. Kebetulan Mbak Irit lagi ngorok. Buaya lagi tidur. Tidur tahu Dan banyak nyamuk. Sebentar. Gegerotak deh sasi. Sasaran terus. Digunyah. Nyawur kali ah. Apes banget dah malam hari ini. Kamu tahu buah belimbing? Tahu. Itu kepalanya kayak buah belimbing. Daripada sih itu kecil, kayak gundu. Mau tahu nggak cara gedein? Gimana sih? Ya, direlep aja teh basi selama 2 hari 2 malam. Terus gede? Enggak, paling semua pada ngerubungin. Bukan begitu gedein mah. Direndam pakai AKB. Terus? Ya panas.
Bos Dan Brandon. Kunaon kesini Bos Dan Brandon? Bukannya kamu kemarin tuh mengasih informasi ke kita kalau Neni itu akrab dengan si siapa? Woi, Sukino. nah Sukino. Iya. Apakah berita itu bisa dipertanggungjawabkan? Gini, masalahnya Nani sekarang kabur dari rumah. Sebentar. Tapi Sukino itu kan adik perguruan Papi Ray. Terus dia kabur sama si Neni. Nggak apa-apa tuh, kan aman. Ya, masalahnya seumur-umur saya tidak pernah cerita sama Sukino kalau Nani itu anak saya. Karena memang kita tidak pernah ngobrol. Kita ngobrol juga waktu di tempat perguruan. Serius tidak kenal? Waduh, kula gelo. Sorry Bos, sorry. Maaf. Oh iya, pinjam kertas. Kertas. Ada, tenang. Nah, ini dia. Pulpen. Saya nggak ada masalah, tenang. Iya, tenang. Jangan panik begitu. Sabar. Bos ngalangin nih. Kertas, pulpen. Jatuh, ini dia. Aduh. Rasain. Maaf, Bos. Nih ya, ini alamatnya si Sukino. Nah, nanti di sini pasti ada Mak Irit. Tanya aja, kali aja di situ ada si Nani. Nah, baik-baik deh ke sono, ya. Begitu Mudah-mudahan saja Mak Irit tidak pernah lupa sama wajahnya Nani. Iya. Kebiasaan buruk nih. Bos, sudah kuning semua. Patan! Iya, bentar. Aduh, Bos, mau pop. terus kenapa? Kantin pampers. Bos sembarangan. Bos, inget gak? Di sini tuh Fatan lagi nyaru jadi laki-laki. Jadi Fatan nggak boleh ngurusin kayak begituan. Udah bos sendiri aja cebok. Nggak bisa ya? Billy. Boy Greldo. Ya, Bos. Beta datang. Siap, Bos. Ayo, Bos. Astaga, sudah kuning semua. Ayo, berangkat, Bos. Wah. Ayo, Bos. Aduh, mata. Selamat ya, anak laki-laki. Wah, bodoh. Ini bukan beranak. Iya, bercanda. Aduh, kuning sekali, Bos. Cair semua nih. Bos makannya apa sih? Patan. Dipanggil juga. Kula geli-gela. Patan, kemari. Ayo naon, Bos. Saya mau ngasih sesuatu sama kamu. Iya, kasih bonus. Oh, tentu. Iya. Konsentrasi dan pusatkan pikiran. Oke. Pejamkan mata. Oke, rileks aja, rileks. Oke, siap. To the point aja. Kau mau nggak jadi suami aku? Suami? Siapa sih yang bisa nolak kemauan Miss? Please, don't call me Miss, okay? Oke. Tapi sebelumnya, aku ingin tahu kalau size kamu cocok nggak dengan keinginan aku. Ini sendiri yang membentuknya, ya kan? Iya. Masih tidur. Masuk, kata pelan-pelan. Kita masuk. Kiri. Kanan. Ya, ada tiga tangannya. Kena tangannya. God!
Oh, untung bukan surat diri. Terima kasih Mak Iri. Mudah-mudahan tidur selama 2 minggu. Tidur selama-lamanya. Iya, Bi. Kata. Kapan lagi? Kita berhasil. Iya. Lagi kagetnya. Kamu enak, saya nancep ini sih. Kali-kali. Berisik. Iya. Ntar Kingkong bangun. Kingkong kalau udah tidur ngorok. Berhasil. Selamat tinggal Kingkong. Dadah, Bu. Aduh, gimana dong? Ini Mak lem. Aduh, buruan tak keburu banget. Raymond, kamu apa ya sopan santun ini? Datang ke rumah orang marah-marah, menteriak-menteriak. Assalamualaikum kayak apa kek? Dasar kamu ini. Dodo Emma, Mak nggak usah bohong. Kita tahu, Nani ada di dalam kan? Kamu bilang saya bohong? Apa pernah kamu datang ke rumah saya, kamu nyari si Neni? Kamu pecah saya? Iya. Sakit tahu. Aduh, main pencet aja. Enak aja kamu sembarangan nanya bohong-bohong. Aku udah tua nggak mungkin bohong. Kalau urusan rumah tangga itu urusan kamu. Aku gak ikut campur. Tahu? Oke, kalau begitu kita akan tunggu sampai Sukino pulang. Terserah kamu mau tunggu kayak mau apa kek. Papi, saya urusannya bagaimana nih? Ngana tenang saja. Nanti kalau Nani sudah ketemukan, semua papire akan atur. Aduh, Pak Itu ini bagaimana sih? Yang jelas adik gitu, bikin beta pusing kepala tahu. Terus ini beta punya bos, kerugiannya siapa yang tanggung? Siapa? Berapa sih utangnya semua? Biar nanti Sukino yang bayar. Tahu? Berapa sih? Nah, Brandon, pokoknya papi akan tindak lanjut ya kalau Nani sudah diketemukan. Kita kumaha, orang Nani belum ketemu. Masa kita yang mau kawin sama Nak Brandon? Nggak mungkin atuh. Masa bodoh mau nikah atau enggak? Pokoknya kalian keluar sekarang. Pergi kalian. Tapi kan ini Aduh, Nak. pergi. Aduh, keluar. Aduh. Pergi. Ngajar kamu. Kita teh semalam habis curi suratnya wasiat Mairit, terus kita takut mau kembali jadi merasa bersalah ya. Iya, terus gimana caranya dong? Ya ampun, lu berani-berani amat, lu bakalan kualat, tau nggak? Ntar lu muka lu nih meleleh, terus tinggal gigi lu yang nggak meleleh. Nah lu masih hidup jalan-jalan deh keluar, jadi lu gini. Pakai ketawa lagi. Nanti juga lu dikutuk punya 4 kelamin. Kelamin anjing, kelamin babi, kelamin kucing, terakhir kelaminnya kecoa. Syukur lo. Kalau kelamin kecoa segede amin. Makanya. Berarti terus tempatnya berantakan di sini, di sini. Syukurin aja. Itulah banci. Giliran dapat laki boro-boro gua diingetin. Sekarang giliran begini aja gua deh yang suruh. Males ah. Ya maaf, kita tuh takut bener-bener kalau bener-bener tari sulap, kelamin saya ada 4, kelamin kecoa. Bagaimana kalau saya pengen kucurut-kucurut? Ya syukurin aja. Dan lu juga lah, Banci jangan so cantik. Muka lu tuh jelek. Ntar kalau meleleh tinggal gigi lu gimana? Tapi kan ini cuma sekali doang. Iya, bantuin Eke ya. Oh, lu lega nih. Ntar muka lu kalau dirubah jadi monyet, kayak gimana? Monyet tetap monyet, ya? Ini nggak usah dirubah, mukanya udah kayak monyet. Ya udah sini, ntar kalau ada Pak RT gue yang ngasih tahu sini. Nanti mukanya kayak panda deh.
Pak RT. Ada tamu. Iya, Pak RT. Udah lama tadi. Oh, dari setengah jam yang lalu nungguin Pak RT. Kemana aja sih? Udah nyambel di sini tadi, Pak. Ini kok pada tumben pada kemari? Mau ada apa? Ayo. Gini loh Pak RT, ini mereka kan mencuri ini surat wasiat pamungkasnya Mak Irit. Nah mereka takut ngembaliin, jadi nyuruhnya saya Pak. Tapi bukan saya loh Pak RT yang nyuri. Ini dia. Kok saya? Kamu? Ya, kan. Saya disuruh sama dia, Pak RT. Saya juga. Udah deh ngaku aja lah. Gimana sih? Tenang. Nah, Ini masalah pencurian. iya. Siapa yang nyuri? Ini Siapa sih? Enggak Pak RT, ini dia bohong berdua. Saya yang disuruh ke sini untuk ngembaliin. Mereka takut nih Pak RT. Gimana nih Pak RT? Ini jadi rahasia. Iya. Oh, kalau soal rahasia di tangan Pak RT, nggak usah khawatir. Tapi jangan kasih tahu sama masyarakat ya Pak RT. Namanya rahasia, masa mau dia diumbar-umbar kan nggak mungkin. Pak RT bibirnya bercabang. Pak RT kalau sanca. Kenapa? Enggak, Pak RT dari dalam waktu ngobrol belum minum kok. Oke. Belum tahu siapa sianya. Oh siapa? Ini rahasia. You must believe me, and then I believe you. Oke. You and me to believe. Ngapain kamu datang lagi? Nggak kapok? Iya, masih nggak puas? Maka tadi bilang kalau Nani tidak pernah datang sini. Padahal orang-orang semua bilang kalau Nani pernah datang ke sini. Ma bohong kan? Betul kamu. Kamu udah tua, kamu bilang bohong. Memang benar ma bohong. Iya kan? Kurang ajar kamu. Ini juga. Jangan sembarangan dong, Ma. Ini calon mantu saya, Ma. Jangan begitu dong caranya. Ada apa sih ribut-ribut? Ini anak saya, Nani. Jadi, kamu anaknya Raymond? Iya, Mak udah tahu kalau dia anaknya Raymond. Mas. Neni, kaulah jantung hatiku sayang. Acaranya udah dimulai. Acara apa sih? Emak udah umumin belum? Kalau ilmu pamungkas emak buat saya. Loh, saya yang dapat mungkas. Saya yang dapat. Ini ada apa kok birut-birut? Gimana sih Pak RT? Sorry. Iya, ribut-ribut kenapa? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, saya ini pegawai pemerintahan. Tapi mungkin ada warga yang sudah kenal saya. Siapa? Ayo! Pak RT. Standing up. Gentleman. Pak RT tuh nggak pantas deh jadi Pak Ketua RT, Menteri Perwadaman pantasnya. Sabar. Iya. Kalau ngomong sama warga itu harus wibawa, biar kelihatan inteleknya. Kamu yang ngomong, coba. Begini, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagai wakil RW, menurut Pak RW atau kata Pak RW bahwa narkoba itu sangat dilarang. Ini kok penyuluhan sih? Ngomong narkoba saya tersinggung. Oh, maaf, nggak ada masuk menyinggung Pak Ini Doyo. penyuluhan, ini bukan penyuluhan. RT say no to drugs. Dengar tuh si Seno ngomong. Loh, Doyo namanya. Saya Doyo. tadi katanya Seno. Say no to drugs. Bahasa Inggris Pak RT. Seno. Iya, Seno. Kalau Seno orang Brebes. Itu udah pulang. Kalau senyo Eke yang senyo. Sabar. Ini diurus. Ya. Permasalahannya apa? Kok jadi ribut-ribut? Maaf Pak RT. Iya. Bibirnya jatuh. Ini kok bibir kok jatuh? Ma Irit, ini apa permasalahannya? Ini kok semua warga sudah pada kumpul di sini? Pak, jangan dibalik-balik, kumpul. Ya tahu. Pada kumpul ini apa? Begini loh Pak RT, sebenarnya ini bukan untuk konsumsi umum. Ini intern kita. Kebetulan mereka ini anak buah saya. Jadi sebenarnya ini mereka ini, terutama ini nih, yang bikin cari gara-gara terus. Ma Irit, aku tahu. Sebetulnya yang diributkan ini toh. Tuh, kok ada sama Pak RT? Itu kan surat wasiat saya.
Jelas, saya kan pegawai pemerintahan. Apa gunanya? Kan pegawai pemerintahan. Ya kan Ratu Amplop dulu waktu itu, Ratu Waria, inget nggak? Makasih. Jangan bongkar-bongkar masa lalunya. Sekarang sudah RT. Betul. Nyolong bukan? Enggak, saya nggak pernah nyolong. Ini kan yang tiba. Tunggu Pak RT, tunggu. Iya. Ngocor lagi. Masa sih nggak terasa sih ya? Udah lo ya. Iya. Ini kan. Nah sekarang ini mumpung semua warga pada kumpul, sekarang saya pengen nanya, mungkin ada salah satu warga yang punya ide tentang surat wasiat ini. Siapa yang punya ide? Siapa? Gimana Oh, iya. kalau balapan bajai? Oh, Boleh tuh. balapan bajai. Oke. Saya setuju. Aku yang setuju. Tanya sama saya dong. Saya yang punya amplop itu kok. Maksudnya gimana? Nah, gini. Siapa yang menang lomba bajai itu akan dapat surat wasiat itu. Pokoknya saya mau ikutan lomba balapan bajai. Saya juga mau dapat ilmu dari Mak Irit, ya. Terserah. Oke? Saya akan ikut balapan. Kalau saya yang menang, Nani akan saya kawinkan dengan Abraham. Kalian kok bukan belain saya? Oke, tapi kalau saya yang menang, Nani milik saya. Kalau begitu, besok jam 9 kita kumpul di Mega Kuningan. Setuju. Aduh, udah ke Taman Lawang. Deket bosku aja. Oke, begini. Sebaiknya untuk Nani pulang aja dulu ya. Ayo, Nani pulang. Pulang, Nani. Jangan kasar, Remo. Remo, jangan kasar. Nani itu anak kita. Harus pulang, ayo Nani. Pulang. Pulang. Bisa berhak untuk bawa pulang. Pulang. Jadi di sini ya kalau mau naik bajai tuh kumpulan di sini, Father. Lu ngapain nyusul? Ini siapa, Pak? Anak. Oh, anak Pak Camat. Anak. Oh, iya. Ini anak. Oh, iya. Ini anak. Adik, ini Bapak lagi kerja ya. Rocky Bondan domisili. Bapak-bapak dan ibu-ibu, coba kenal ini anak saya. Iya. Father, Rocky pengen bicara. Lu mau ngapain sih lu? Aku pengen bicara, Father. Bikin malu aja lu. Adik. Anak. Jadi para hadirin kami perkenalkan kecil-kecil cabai rawit. Siapa beliau? Ini Pak Camat, ini mekanik bajai. Ya. Anaknya Pak Camat. Tahu dia. Dikatain, tahu gimana sih? Yang bagus. Susah bagus. Anaknya dikatain. Ini anaknya Pak Camat. Ada lagi yang kecil-kecil segini. Ini bukan anak saya. Anak istri saya. Iya. Sampean? Ini saya yang melahirkan apa istri saya. Rocky. Halo Pak Camat. Cuma ampul-ampulan. Rocky. Iya. Rocky Bondan. Rocky Bondan. Rocky Bondan. Iya, adik. Domisili. Ya adik Rocky, nanti nggak usah pulang di sini aja. Nanti ada banyak buaja di sini balapan, nonton di sini aja. Oh, Father ngerek-ngerekan ya? Tahu enggak datang dia Rekan. mau mirip dia. Mau? Mau mirip. Mama nggak boleh Coba mirip. kamu Mirip. mau kamu berdiri dong. Bahasa Inggris itu Pak mau apa? Mau mirip katanya. Mau kawin. Mau kawin. Itu bahasa Inggrisnya merot. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, acara penyelenggaraan balapan bajai akan segera kita mulai bersama. Maka untuk itu kami perkenalkan para pengisi acaranya satu persatu. Saya malah panjangnya malapetaka. Nama saya Tania Generova. Itu bahasa Rusia, bahasa Indonesianya setan Gondorwo. Nama saya Najwa, panjangnya Najis Warya. Kalau saya Sela, kepanjangannya selangkangan nih ya. Hai, nama saya Bionsi, panggil saya Astuti, asal kentut mati. Perkenalkan, nama saya Angel alias Peri, penyelamat banci-banci. Udah deh. Siapa yang Peri?
Lu prihatin tau nggak? Saya lah peri, peri putih yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Marlena Sri Astuti Handayani di Sekop 7 Lelaki Senang Hati. Dipulangi sampai pagi, minta tambah lagi. Seorang nona kontemporer, full ACDC, plus generator. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin Pak RW memberi pesan untuk selamatin kepada mereka semuanya. Baik, saya akan memberikan sedikit peraturan-peraturan lomba bajai. Para peserta balap bajai saat mengemudi dilarang ngangkang. Terus peraturan yang kedua mungkin akan disampaikan sama Pak Lurah. Pak Lurah. Saya tinggal menindaklanjuti ini dari pembicaraan Pak RW ya. Oh iya Pak. Ya. Saya sampaikan semua kepada para pengemudi bajai ya. Semua. Yo. Ini pesan-pesan dari Bapak Camat. Pokoknya siapa yang ikut lomba? Saya. Seluruh pengikut lomba bajai sebagai pengemudi diharuskan manusia. Hanya itu pesan-pesan saya. Sekian dan terima kasih. Pak Camat. Warga repot kupingnya. Saya di sini sebagaimana camat baru 3 bulan saya menjadi camat di daerah sini dan punya anak 1. Oh, ini dia anaknya. Dan istri saya tidak punya. Anak cebong. Ya. Ya. Saya mohon kepada pembalap-pembalap semua. Ya. Saya mohon pembalap ini supaya sportif. Oke. Gimana Pak Irin? Baik, pokoknya yang paling penting saya minta permainan ini benar-benar jujur, adil. Itu yang paling penting. Ayo cepetan, nggak sabar. Ayo kering, kalau bisa kalian buat jago lo. Ayo, woi, ayo.
aja lo, Kri. Ayo, Kri. Bagus. Gol. Tiga. Ayo kebun, Kri. Kalau udah kalah aja. Dia curang pakai bajai saya. Anak saya udah menang. Mau apa kamu sekarang? Memang curang dia. Kamu bang saya dia curang. Stop. Ini stop. Sportif, kita nomor 2 nggak apa-apa. Sportif, ya. Jangan sportif. Kalah kita ini kalah. Lu juga kalah aja. Percuma lo bawa tuyul tapi kalah Hidup juga. Hidup Selamat bagi pemenang. Lurah sambutan. Pak Camat. Ini kok kebalik-balik dari tadi kok balik-balik. Lanjut tadi. Silakan Pak RW. Selamat para pemenang. Sini Pak, ini Pak. Selamat ya para pemenang. Ini teh harusnya nomor 1. Ganti. Gue pengen ngomong tapi gue Camat, Ntar dulu. Iya, nggak apa-apa dulu. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir saja saya mengucapkan selamat kepada pemenangnya. Mana pemenangnya, Man? Ini Pak. Pemenangnya, Man? Ini Pak. Selamat. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, terima kasih. Bapak Raymond Rambing, semua biaya yang untuk mencari Neni tolong sekarang dikembalikan. Betul. Jangan sampai hubungannya itu berjalan. Iya. Nanti akan saya kirim untuk menagih ke rumah. Ini aja buat bayar ya. Ini tidak bisa. Sekarang. Transfer. Polisi. Turunin saya. Iya, Bos. Saya sudah emosi. Iya. Tenang. Slow. Dengar. Saya akan pergi. Iya. Kan. Orang ini emosi makin pendek. Ini semua gara-gara kamu. Saya camat nih. Ya enggak, hargain dong. Kalau mau berantem, kalau udah saya pergi, silakan. Sabar. Kurang ajar ya. Udah, Pak. Ada orang berantem, jangan nutupi saya. Saya kan kepengen nonton. Ayo terus. Warga, tenang. Nih. Saudara. Nah, karena Taruna pemuda-pemuda di sini kan terkenal santun. Iya. Jangan sampai ada kejadian Pak Camat sampai pulang. Apa perlu saya turun tangan setelah saya turun berok ini? Orang Pak Camatnya lapar. 2 kali kamu menghendaki saya turun. Selesai. Siapa yang berantem tadi? Pak RW ini. Nanti dulu. Siapa yang berantem tadi? Ini Sukino yang curang. Sukino. Ya, terima Pak, dia kalah. Kita bangsa yang gentle, ya. Kita ada permasalahan itu selesaikan dengan lagi secara jantan. Salaman dulu. Enggak. Salaman dulu. Udah, salaman. Sudah, tidak bisa salaman. Tidak bisa salaman berdua. Iya. Lanjut. Ini yang selama ini Suki rahasiain, Mak. Alhamdulillah. Sebenarnya Sukin masih buka praktek. Mak senang banget Mak. Jadi Re, kamu tenang aja. Saya bakal lunasin utang kamu. Kita kaya, Mi. Iya. Sukino, terima kasih.
Kamu tuh memang kita punya mantu, Ki. Makanya jadi orang, kalau menilai seseorang itu jangan dari luarnya. Nih, lihat aku nih dari dalamnya. Lihat, kamu dari sini bisa ke sana karena duit. Kenapa? Kamu mata duitan. Ada saja di zaman sekarang orang melakukan segala cara ingin hari ini Mak benar-benar ingin menyerahkan sesuatu yang menjadi rebutan, yaitu wasiat yang ada di amplop ini. Kamu pergunakan sebaik-baiknya dan kamu baca ini bukunya. Ya nak ya? Makasih ya Mak. Iya. Kita memang kalian ikhlas kan? Oh, ikhlas 100%. Ikhlas, Mak. besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan lewat jasa seorang Mairit. Memang ada saja, ternyata memang ada fenomena di zaman sekarang, tak perlu lagi diragukan. Mairit jasanya luar biasa, Mairit dicari kaum pria. Mairit walaupun ia sudah tua, soal besar dan kecil memang sudah pegangannya. Terima kasih banyak mana Mairit kok. Ambo yang nggak bisa